Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1219, Kemana Kita Akan Pergi? Ryan memutuskan untuk mengabaikan kata-kata Roan dan kembali fokus pada Liana. Jadi, seperti yang saya katakan, setiap wanita yang mencintai Kentucky biasanya adalah orang yang baik. Apakah Anda orang yang baik? Liana memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Pertanyaan macam apa itu? Jika dia menjawab ya, apakah mereka akan percaya begitu saja? Tidak ada yang akan cukup bodoh untuk melakukannya. Dengar, aku hanya ingin burung iblismu, oke. Katakan padaku berapa harga yang kau ingin aku tawarkan untuk memberikannya kepadaku. Namun, kali ini Kentucky yang menjawab. Maaf, Nona. Namun, burung setan ini adalah burung setan semua orang. Saya tidak bisa memberikan segalanya hanya untuk satu penggemar saya. Jika tidak, yang lain akan merasa itu tidak adil. Mau tak mau Roan berpikir bahwa Kentucky sekarang punya otak yang sial. Anehnya, Liana tampaknya tidak keberatan bagaimana Kentucky menganggap dirinya begitu tinggi. Ada banyak orang dari negara asalku. Jangan khawatir, aku tidak akan menyimpan kalian semua untuk diriku sendiri. Namun, aku pasti bisa memberimu lebih banyak daripada yang bisa diberikan si kembar di sini. Kalian semua berasal dari negara kecil, setelah semua. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, berkata, itu tidak ada hubungannya dengan siapa yang memiliki lebih banyak sumber daya. Kentucky tidak dapat dipisahkan dari kita, bahkan jika dia menginginkannya. Yah, itu tidak sepenuhnya benar. Namun, berada di sekitar Kentucky jelas jauh lebih baik daripada tidak. Ryan hanya mengatakannya seperti itu untuk melihat apakah Liana akan menyerah. Liana tidak percaya, tentu saja. Itu hanya alasan. Apakah Anda menandatangani kontrak pengikatan jiwa, mengatakan bahwa Anda harus selalu bersama? Saya sangat meragukannya. Roan tidak tertarik lagi, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Aku sudah lama ingin memeriksa tubuh yin murni milikmu ini. Seperti yang sudah kamu ketahui, aku memiliki afinitas elemen gelap, jadi aku juga bisa memanipulasi energi yin jauh lebih mudah daripada yang lain. Sister Orb segera turun tangan di sana. Bodoh. Tidak ada yang bisa lebih baik dari Anda dalam manipulasi energi yin. Paling-paling, mereka akan bisa menandingi kemahiran Anda. Aku sudah memberitahumu itu. Diam, aku tidak akan mempercayaimu semudah itu, kata Roan kepada Sister Orb. Tentu saja, Liana tidak bisa mendengar semua itu. Liana dapat melihat bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan Kentucky sekarang, jadi dia memutuskan untuk mengikuti arus. Itu mudah untuk dibuktikan. Jumlah energi yin yang dapat dikumpulkan seseorang dalam waktu tertentu juga dapat dianggap sebagai bagian dari bakat seseorang dalam aspek ini. Mari kita tentukan penanda 10 detik dan mulai mengumpulkan energi yin. Baik Anda dan saya adalah sangat sensitif terhadap energi yin, jadi mudah bagi kita untuk mengetahui siapa yang menang. Liana harus mengakui bahwa dia juga penasaran. Lagi pula, tidak setiap hari orang akan menemukan pembudidaya affinity elemen gelap. Roan merenung dalam diam sedikit dan harus mengakui itu benar. Baiklah, mari kita lakukan seperti yang kamu katakan. Kentucky dan Ryan segera memperhatikan itu. Bagaimana mungkin mereka tidak menonton pertunjukan? Juga, mereka berharap Roan akan kalah hanya agar mereka bisa mengolok-oloknya. Ryan segera muncul di antara mereka sebelum mengangkat tangannya. Bagus. Perhatikan tanganku. Begitu aku menjatuhkannya, kamu akan mulai mengumpulkan energi yin. Mengapa kami harus mengikuti panggilan Anda? Liana bertanya. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Oh, ayolah. Apa kamu takut aku akan memberi keuntungan pada kakakku? Jangan khawatir, aku cukup membencinya untuk melakukan yang sebaliknya. Liana tercengang, membencinya. Sekarang dia memikirkannya, keduanya tampaknya tidak memiliki harmoni terbaik antara saudara kandung di luar sana. Baik, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Ryan mengangguk sebagai tanggapan ketika dia bersiap untuk memberikan sinyal. Siap, pergi. Segera, Roan dan Liana mulai mengumpulkan energi yin di sekitarnya. Katakombe Demising kebetulan menjadi tempat yang sempurna karena konsentrasi di sini berkali-kali lipat dari lingkungan normal. Akan ada begitu banyak energi yin yang dikumpulkan oleh mereka berdua sehingga akan mudah untuk memutuskan siapa pemenangnya.
Roan dan Liana memperhatikan saat konsentrasi energi yin di sekitar tubuh mereka meningkat dengan sangat cepat. Roan harus mengakui bahwa dia berbeda dari yang lain. Sampai sekarang, semua orang yang dia lihat tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia lakukan, bahkan orang seperti Hedoy dan teman-temannya. Liana juga terkejut dengan jumlah energi yin yang menuju ke arah Roan. Karena keduanya sangat dekat satu sama lain, mereka jelas akan merampok energi yin yang lain di sekitar mereka. Dia bisa melihat bahwa Roan mengambil banyak energi yin darinya, seperti yang dia lakukan darinya. Namun, keseimbangan itu tidak bertahan lama. Sister Orb tidak bercanda ketika dia mengatakan bahwa Roan adalah lambang elemen gelap dan energi yin. Orang lain di levelnya tidak akan pernah bisa melakukan yang lebih baik darinya. Paling-paling, mereka bisa menandingi kemahirannya selama kedua belah pihak menggunakan metode yang sama. Waktunya habis. Asteris terkesiap. Asteris. Liana akhirnya bisa bernapas lagi. Dalam pertempuran barusan, dia benar-benar harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Roan sehingga dia tidak memikirkan hal lain. Sayangnya, ini itu kemenanganmu. Roan mengangguk, tidak berusaha menyangkal fakta itu. Jika jumlah yin energi Roan yang diperoleh adalah 100%, maka Liana mendapat sekitar 90%. Baik Roan dan Liana tahu itu. Melihat, sudah kubilang. Sister Orb mengingatkan Roan. Saya masih belum 100% yakin bahwa itu masalahnya, tetapi tampaknya mungkin. Roan tidak akan mendahului dirinya sendiri. Liana kemudian duduk di punggung Kentaki dengan ekspresi sedih. Saya berencana untuk menggunakan kemenangan ini sebagai alasan untuk mengambil Kentaki untuk diri saya sendiri. Sepertinya itu tidak berjalan dengan baik. Tidak, lebih buruk dari itu, saya tidak percaya seseorang di bawah saya dalam kultivasi dapat memiliki bakat energi yin yang lebih tinggi. Roan menggelengkan kepalanya, berkata, aku juga melakukan semua yang aku bisa sekarang. Fakta bahwa kamu hanya 1/10 di belakangku adalah bukti kemampuanmu. Ryan terkejut mendengarnya, memberitahu Liana, Roan jarang memuji siapapun, jadi sangat berarti ketika pujian itu datang darinya. Kamu harus merasa bangga pada dirimu sendiri. Liana tersenyum pahit sebelum memutuskan untuk mengganti topik. Karena dia sudah kalah, tidak ada gunanya menyangkal kebenaran. Ngomong-ngomong, karena kamu menyeretku bersama dengan kalian bertiga, kemana kita akan pergi? Bab 1220, Anda dapat memilikinya. Roan samar-samar tersenyum ketika mendengar itu. Oh, jadi kami menyeretmu, iya. Baiklah. Kentaki, turun. Dia ingin pergi. Tunggu, tunggu, tunggu. Liana segera mengubah pilihan kata-katanya. Aku tidak diseret. Aku tidak diseret sama sekali. Aku ikut denganmu karena kemauanku sendiri, oke. Ryan masih menganggap tingkah Liana itu aneh. Dia selalu bersikap begitu dingin sampai dia melihat Kentaki. Apakah ini dirimu yang sebenarnya, atau apakah kamu hanya bertingkah seperti itu di depan hal-hal yang kamu sukai? Ini, sebuah kemerahan langka muncul di wajah Liana saat dia menjawab, bersikap dingin adalah bagaimana saya sebenarnya. Saya belum pernah bertindak seperti ini sebelumnya. Jika bukan karena burung iblis yang cantik ini, saya tidak akan pergi, menyingkir. Ini semua salahmu, jadi berikan dia padaku sebagai permintaan maaf. Mimpilah, kata Roan bahkan tanpa berpikir. Ngomong-ngomong, kamu mungkin menyerah untuk ikut dengan kami begitu kamu mengetahui tujuan kami. Kami memasuki wilayah inti katakombe Demising untuk mencari batu nemesis kehidupan. Kamu seharusnya bisa menebak mengapa aku membutuhkannya. Liana segera memahami bahaya yang dia hadapi. Tentu saja, dia juga mengerti mengapa Roan membutuhkan hal-hal itu. Katalis untuk menerobos ke alam transformasi elemental. Namun, Anda seharusnya tidak pergi ke sana sekarang. Kalian terlalu lemah. Tahukah Anda bahwa bahkan hantu yin sekuat yang ada di alam transisi dapat ditemukan di sana? Teknik penyembunyian tidak berguna karena mereka dapat merasakan kekuatan hidup makhluk hidup. Roan mengangguk sebagai tanggapan, berkata, kami tahu. Namun, akan jauh lebih berbahaya jika saya menunggu sampai saya mencapai puncak alam suci. Anda melihat betapa Gile sangat menginginkan saya dalam rekrutmen Tanah Suci, kan? Saya pergi ke sana sekarang persis karena dia tidak akan berpikir bahwa saya pergi ke tempat itu dengan kultivasi saya ini. Itu, langkah yang sangat berani, Liana tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Namun, Ryan tampaknya tidak terlalu khawatir. Tidak apa-apa,
Tidak apa-apa. Meskipun hantu juga bisa terbang, mereka tidak dapat melihat kita saat ini. Mereka tidak akan tetap tinggi di langit jika tidak ada apa-apa untuk mereka juga. Kita dapat terus terbang di ketinggian sampai kita sampai ke wilayah inti. Kemudian kita bisa menggunakan metode deteksi kedua untuk menemukan batu nemesis kehidupan sebelum turun untuk mengumpulkannya. Terbang ke sana. Liana mau tidak mau bertanya, kamu tahu bahwa batu nemesis kehidupan hanya dapat ditemukan di dalam katakombe itu sendiri, kan? Kamu tidak akan menemukan satu pun di luar. Senyum Ryan menghilang hampir seketika. Benarkah? Rowan menjawab menggantikan Liana. Jadi kamu pergi ke sana bersamaku, dan kamu bahkan tidak tahu sebanyak ini. Kami membawa Kentucky agar kami bisa mencapai katakombe lebih dulu dari siapapun. Namun, kami harus maju dengan berjalan kaki begitu kami di sana. Rowan kemudian memandang Liana untuk terakhir kalinya, memperingatkannya sekali lagi, ini adalah kesempatan terakhirmu. Kamu harus menyerah sekarang sementara hantu di bawah lemah. Kamu pasti bisa kembali ke anggota negaramu sendiri dari sini. Liana menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. Dia terlalu khawatir Kentucky akan mati di sana. Aku pergi. Aku masih belum menyerah untuk mendapatkan Kentucky untuk diriku sendiri. Siapa tahu, mungkin kalian berdua akan mati, dan aku bisa mendapatkan dia untuk diriku sendiri. Liana kemudian tersenyum tipis. Mungkin aku akan membunuh kalian berdua sendiri untuk menjamin itu akan terjadi. Ryan, Rowan, dan Kentucky segera menggelengkan kepala bersamaan. Kamu tidak akan melakukannya. Kamu pasti tidak akan melakukannya. Kamu pasti tidak akan melakukannya. Liana terkejut dengan kata-kata mereka. Dari mana tepatnya semua kepercayaan mereka pada karakternya berasal? Apakah itu benar-benar hanya karena aku menyukai burung iblis ini? Ahem, ngomong-ngomong, kenapa kamu bisa bicara, Kentucky? Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Kentucky tidak menjawab. Dia meninggalkannya untuk Ryan dan Rowan untuk mengajukan beberapa alasan. Yah, Ryan hanya menggunakan alasan yang sama yang dia gunakan sampai sekarang. Hal tentang binatang iblis yang tidak berbicara sampai alam transisi ini tidak sama dari tempat kita berasal. Kami datang dari tempat yang disebut wilayah Turin setelah ditangkap oleh jebakan formasi teleportasi. Di sana, semua binatang iblis dapat berbicara setelah mereka mencapainya. Tahap 6. Namun, kami tidak tahu di mana lokasinya dari sini. Itu adalah pengetahuan umum, dan itu juga digunakan oleh Eterian karena orang-orang di Sekte Lukimira, dan kota Kosek sudah menerimanya. Tidak ada yang bisa memastikan apakah itu benar atau tidak karena tidak ada yang tahu semua wilayah mana yang ada di alam dewa. Paling tidak, tidak ada seorang pun di benua Huring dan benua di sekitarnya yang bisa. Apakah ada hal seperti itu? Liana tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi dia mendengar sesuatu seperti itu dari para tetuanya, yang menyelidiki si kembar. Ini benar-benar menjengkelkan. Saya berharap saya lahir di sana jika saya bisa memiliki binatang iblis seperti Kentucky di tahap 6. Kentucky kemudian menanyakan sesuatu yang lain, ngomong-ngomong, pada dasarnya saya terbang ke depan, mengikuti aliran energi Yin. Saya hanya dapat mengetahui dari sisi mana konsentrasi energi Yin lebih tinggi. Apakah saya menuju ke arah yang benar? Liana dan Rowan mengangguk bersamaan. Mereka berdua telah meneliti tempat ini melalui catatan di Tanah Suci. Ya, teruslah terbang ke arah ini, dan kita akhirnya akan tiba di sana. Namun apa? Ryan tidak bisa tidak bertanya. Katakombe dibuat sedemikian rupa sehingga bentuknya berubah setiap saat. Untuk menuju ke sana adalah bagian yang mudah. Namun, begitu masuk, kita tidak akan bisa membedakan kanan dan kiri, jelas Rowan. Liana setuju dengan Rowan. Itu juga yang aku dengar. Kentucky kemudian menanyakan hal lain kepada Liana. Sepertinya kamu tidak menuju ke sana pada awalnya, kan? Mengapa kamu datang ke katakombe Demising? Liana tidak melihat ada yang salah dengan mengatakan yang sebenarnya. Tugas aula misi. Ada banyak tugas di sana yang melibatkan katakombe Demising. Dalam kasus saya datang untuk mencari bunga Yin. Keduanya bagus untuk kultivasi saya dan untuk ditukar dengan poin merit di aula misi, seperti yang saya sebutkan. Hanya saja kamu tidak perlu pergi ke katakombe untuk mendapatkannya. Ryan mengangguk setelah mendengar itu. Yah, jika kami menemukannya di sana, kamu dapat memilikinya. Bab 1221, dia tidak merasakan apa-apa.
Dalam perjalanan ke katakombe Demising, Ryan memikirkan hal lain. Ngomong-ngomong, Rowan, batu nemesis kehidupan adalah sejenis biji, bukan? Rowan mengangguk ketika dia bertanya sebagai tanggapan, seharusnya begitu. Mengapa? Ryan kemudian menatap Kentucky di bawahnya. Kentucky, biji tingkat emas sama dengan biji tingkat surga. Tidak bisakah kamu merasakan kehadiran mereka? Itu akan membuat segalanya lebih mudah jika kamu bisa memberitahu kami jalannya. Kentucky merenung sejenak sebelum berkata, seharusnya itu mungkin. Namun, indraku telah terpengaruh sejak kita tiba di tempat ini. Itu karena material tingkat emas jauh lebih umum daripada kembali dari tempat kita berasal. Itu membuat segalanya agak sulit untuk menentukan yang spesifik jika kita terlalu jauh. Cukup bagus, kata Ryan sebagai tanggapan. Setidaknya kita memiliki gambaran umum tentang kemana kita harus pergi. Liana tidak bisa menahan diri untuk bertanya, sekarang aku memikirkannya, dari ras apa Kentucky? Jika aku tahu burung iblis seperti dia ada, aku akan mengejarnya sejak lama. Ryan menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, itu sebuah misteri. Kami menemukannya secara kebetulan, jadi kami tidak tahu dari ras mana dia berasal. Yah, kami tidak keberatan tidak mengetahuinya. Jelas, Ryan tidak akan mengatakan dia adalah Divine Demon Beast. Sepertinya Divine Demon Beast juga tidak umum di alam dewa. Atau mungkin itu hanya karena mereka tidak berada di wilayah binatang iblis. Liana mengangguk setelah itu. Yah, aku juga belum pernah melihat yang seperti dia, jadi kurasa itu masuk akal. Tetap saja, fakta bahwa dia bisa mendeteksi material tingkat emas sangat berguna. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak berpikir bahwa itu adalah kemampuan yang sangat mengesankan. Bahan tingkat emas. Dia bisa memiliki sebanyak yang dia inginkan dengan latar belakangnya. Kelompok itu terus terbang selama beberapa jam. Hantu-hantu yang mereka lihat bergerak di daerah itu juga mulai meningkat kekuatannya. Kelompok Ryan bahkan melihat beberapa yang tampaknya mulai melahirkan inti hantu yin mereka, meskipun intinya tidak lengkap. Menurut penelitian Rowan, hantu dengan inti hantu semi-yin sekuat Saint Realm atau bahkan mungkin pembudidaya elemental transformation realm. Tentu saja, itu belum semuanya. Ketika Kentucky lewat, hantu tingkat tinggi ini segera menyadari kehadiran mereka dan mulai mengikuti. Mereka bisa merasakan kekuatan hidup jauh lebih mudah daripada yang lebih lemah. Untungnya, Kentucky benar-benar cepat di udara. Selain itu, meskipun hantu bisa terbang, mereka adalah binatang iblis terbang, yang memberi Kentucky keuntungan lebih tinggi. Kentucky mampu berlari lebih cepat dari setiap hantu tanpa masalah. Akhirnya, mereka melihat sesuatu yang tampak seperti kuburan besar di kejauhan. Ada batu nisan di mana-mana serta hantu bola-balik. Kurasa aku bisa melihat pintu masuknya, kata Ryan sambil menunjuk ke arah tertentu. Benar saja, sebuah gerbang besar muncul di depan kelompok mereka. Namun, itu tidak mengarah ke dalam gedung. Sebaliknya, itu tampaknya terhubung ke bawah tanah. Rowan segera bangkit dan mengeluarkan white skite-nya. Ada beberapa hantu di sana. Bersiaplah untuk bertarung. Ryan, Kentucky, dan Liana mengangguk sebagai jawaban. Mereka bisa melihat setidaknya dua inti hantu semi-yin di sana, belum lagi banyak hantu biasa juga. Kentucky adalah yang pertama bertindak. Dia segera terjun ke bawah, meninggalkan Ryan, Rowan, dan Liana untuk berjuang sendiri saat mereka jatuh dari langit. Namun, Ryan dan Rowan tidak mempermasalahkannya. Hantu-hantu itu semua berkumpul di sekitar gerbang, karena tampaknya itu adalah tempat dengan banyak energi yin yang keluar. Itu adalah target sempurna untuk serangan Kentucky. Asteris. Api hitam putih menyebar ke seluruh tubuh Kentucky, membuatnya tampak seperti meteor raksasa. Hantu-hantu itu menyadari kehadirannya dan tidak berusaha menghindar. Yang bisa mereka katakan hanyalah bahwa sesuatu dengan banyak kekuatan hidup akan datang kepada mereka, jadi mereka juga menyerang Kentucky. Asteris bam, 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 asteris. Asteris boom, asteris. Kentucky menghancurkan banyak hantu di sepanjang jalan sebelum jatuh dalam ledakan api yang besar. Dengan pertahanan Kentucky, dia tidak menderita bahkan goresan, tetapi semua hantu di sekitar titik serangan dimusnahkan dalam sekejap. Bahkan salah satu hantu semi-yin Ghost Core dihancurkan dalam prosesnya. Ketika Rowan melompat dari punggung Kentucky, dia sudah tahu di mana Minokawa akan mendarat. Dengan mengatakan itu,
dia bergerak ke arah di mana hantu kedua dengan inti hantu semi-yin berada. Ryan, urus yang tidak berguna. Di atasnya, Ryan jelas tahu apa yang dilakukan Rowan, jadi dia mengeluarkan bintang hitamnya dan mulai menyerang hantu tingkat rendah yang terbang ke arah mereka. Serangan meraj. 3 cakar naga. Ark pedang menyala. Asteris desir, 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 desir. Asteris. Hantu tidak seperti para jenius di Tanah Suci. Kekuatan mereka benar-benar seperti pembudidaya rata-rata di level mereka. Dengan mengatakan itu, tidak ada hantu dengan inti hantu semi-yin yang memiliki peluang melawan serangan Ryan. Belum lagi Kentucky menyingkirkan banyak dari mereka sekaligus, yang membuat hidup Ryan jauh lebih mudah. Berkat itu, Rowan dan hantu dengan inti hantu semi-yin bertemu satu sama lain dalam sekejap. Gaya kematian, pemotong turun. Rowan mulai berputar bersama dengan sabitnya, mengarahkan turunnya ke hantu itu. Hantu Yin juga bergerak, melepaskan sejumlah besar energi Yin dan elemen gelap yang mencoba merusak Rowan. Sayangnya untuk hantu, ia memilih target yang salah. Rowan memotong gelombang energi Yin dan elemen gelap tepat di tengah, membuka jalan yang jelas ke hantu Yin itu sendiri. Asteris desir, asteris. Hantu dan bahkan inti hantu semi-Yin diiris menjadi dua, membuat semua elemen gelap dan energi Yin menghilang sesaat kemudian. Benar saja, energi Yin dan elemen gelap tidak banyak berguna untuk melawan si kembar. Ya, itu karena Ryan juga terkena energi Yin dan elemen gelap, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Bab 1222, apakah Anda menemukannya? Liana tidak lebih buruk. Dia memilih area yang berbeda untuk jatuh. Bahkan, ada hantu Yin yang membidiknya. Padahal, hal yang mengejutkan adalah Liana tidak menghancurkan hantu-hantu itu. Sebaliknya, dia menyerap mereka. Suar Yin. Energi gelap mengalir keluar dari hantu di sekitarnya, memasuki tubuh Liana dengan deras. Hantu-hantu itu seolah merasakan ancaman dan berusaha kabur. Sayangnya, kecepatan mereka kehilangan energi Yin tubuh mereka terlalu cepat. Belum lagi skill Liana yang seolah menyeret mereka ke arahnya. Asteris Suu, asteris. Beberapa saat kemudian, hantu di sekitar Liana menghilang. Seseorang sudah melewati tempat ini, Liana tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil melihat sekeliling. Itu pasti memiliki ciri-ciri perkelahian dari belum lama ini. Rowan setuju dengannya, mengatakan, itu sudah diduga. Kami jauh dari kelompok terkuat di tempat ini. Ada banyak pembudidaya yang juga membawa binatang iblis terbang mereka. Kelompok si kembar melihat sekeliling dan melihat bahwa tindakan mereka sebelumnya menarik perhatian lebih banyak hantu di sekitarnya. Ayo masuk sebelum kita harus tinggal di sini seharian melawan hantu. Bagaimana dengan Kentucky? Bukankah dia terlalu besar untuk muat di dalam? Tanya Ryan. Liana menggelengkan kepalanya, memberitahunya, katakombenya cukup luas di bagian dalam. Dia bahkan mungkin bisa terbang sedikit di beberapa tempat. Ryan senang mendengarnya. Kelompok itu dengan cepat menuju ke katakombe, meninggalkan hantu di belakang. Tentu saja, ada lebih banyak hantu di dalam juga, jadi mereka harus membelah jalan mereka. Anehnya, Liana benar. Meski tubuhnya sebesar itu, Kentucky punya ruang untuk bergerak dan menyerang. Kalian bertiga, tetaplah di belakangku. Cobalah untuk mengikuti langkahku. Rowan mengambil kesempatan untuk bertanya. Apakah kamu tahu kemana kamu pergi? Kentucky mengangguk, berkata, iya, saya hampir tidak bisa merasakan material tingkat emas ke arah itu. Mungkin itu yang Anda cari. Kecuali Anda punya cara lain untuk mengetahui cara bergerak di tempat ini. Silakan, kami akan mengikutimu. Rowan jelas tidak menentangnya karena katakombe selalu berubah bentuk. Kemampuan Kentucky adalah pilihan terbaik mereka saat ini. Asteris Sra. Asteris. Tubuh Kentucky segera meledak dalam api hitam dan putih, segera menyerbu ke depan. Selama itu bukan hantu Yin dengan inti hantu semi-Yin, Kentucky lebih dari cukup kuat untuk menghancurkan mereka semua dalam perjalanan mereka. Begitu hantu yang lebih kuat itu muncul, Ryan, Rowan, dan Liana akan mengambil tindakan. Bukannya Kentucky juga tidak bisa menghancurkan mereka, tapi lebih baik berbagi beban kerja. Beberapa menit kemudian, kembali di pintu masuk katakombe. Asteris bam, 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 asteris. Sekelompok pembudidaya telah tiba, menghancurkan semua hantu Yin yang telah menggantikan yang telah dihancurkan sebelumnya. Ada total 23 pembudidaya,
semua pengguna energi yin dan elemen gelap. Berkat itu, serangan hantu yin tidak banyak berpengaruh pada kelompok mereka. Jika Roan ada di sini, dia pasti akan mengenali dua dari mereka, Hedoi dan Gala. Granto Senior, mereka pasti melewati jalan ini. Bahkan, beberapa kelompok yang melakukannya, kata Hedoi sambil melihat ke area yang rusak. Hedoi adalah pemimpin para pembudidaya yang telah berpartisipasi dalam perekrutan. Namun, dia bukan murid teratas dari Sekte Jalur Darah. Granto dulu. Bahkan, Granto, Klings, Herbache, Kluo, dan Rimari berada di posisi yang lebih tinggi dari Hedoi. Granto kemudian menatap pria yang sebelumnya memberitahunya tentang kelompok Rean. Alasci, apakah kamu yakin mereka menghilang seperti yang disebutkan dalam laporan? Ya, Senior Granto. Granto mengangguk sebelum dia melihat ke belakang. Kelompok mereka jelas bukan satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk datang ke tempat ini, jadi dia bisa melihat dan mendengar lebih banyak pertempuran terjadi di belakang. Jangankan bahwa lebih banyak kelompok seharusnya sudah tiba. Dia seharusnya yang pertama atau bergerak bersama dengan kelompok pertama. Namun, dia harus mengejar para pembudidaya tingkat rendah di Tanah Suci pada awalnya karena perintah Gile. Itu sebabnya kelompoknya tiba di sini jauh lebih lambat dari yang seharusnya. Katakombe bertindak seperti labirin yang berubah bentuk setiap tahun. Akan memakan waktu terlalu lama untuk menemukan target kita jika kita tetap bersatu. Dengan begitu, kita akan berpisah menjadi 6 kelompok. Kelompoknya adalah Klings, Hedoi, Herbache, Kluo, Rimari, dan aku. Kita semua berada di alam transformasi elemental, jadi menangkap sampah alam transformasi jiwa seharusnya tidak menjadi masalah. Begitu kita masuk, kita akan mengikuti jalan yang berbeda. Ingat, perintah Sekte Master Gile adalah prioritas utama kami. Jika Anda tidak ingin mati di tangannya nanti, Anda sebaiknya melakukan apa yang dia perintahkan. Granto bisa merasakan pendekatan dari tim lain. Baiklah, ayo pergi. Di dalam katakombe, gaya kematian, bulan sabit. Gelombang elemen gelap dan terang menyapu hantu di sebuah ruangan kecil. Katakombe memiliki area yang luas di mana Kentaki bisa bergerak dengan bebas di dalamnya, tetapi ada banyak area di mana hanya Roan, Rean, dan Liana yang bisa masuk dan memeriksanya. Asteris Grua, Asteris. Dengan jeritan yang menusuk, hantu dengan inti semi-yin membalas serangan Roan. Asteris Boom, Asteris. Namun, kali ini tidak dihancurkan. Meskipun memiliki banyak kerusakan, itu masih bisa bertarung. Segera setelah itu, ia meluncurkan dirinya sendiri melawan kelompok Rean. Rean tercengang sejenak. Namun, itu bukan karena hantu itu selamat, tetapi karena itu menyedot kekuatan hidupnya. Secara alami, Roan dan Liana memperhatikan itu, tetapi pada tingkat yang jauh lebih kecil. Liana kemudian melompat ke depan setelah itu. Kontrol Yin. Energi Yin di seluruh ruangan berada di bawah komandonya, termasuk energi yin di dalam hantu. Karena itu, serangan hantu sangat melambat. Rean dan Roan tidak membuang waktu dan segera mengambil kesempatan untuk menyerang. Gaya kematian, 3 cakar naga. Api kehidupan, tebasan kaisar api. Asteris Swiss, 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 Swiss. Asteris. Akhirnya, hantu itu tidak tahan lagi dan menghilang saat inti hantu semi-yin miliknya pecah. Di belakang kelompok itu, Kentaki melihat melalui pintu masuk untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Jadi, apakah kamu menemukannya? Bab 1223, Pertemuan Pertama. Alasan mereka berhenti di pintu ini adalah karena Kentaki merasakan kehadiran biji tingkat emas di dalamnya. Karena dia tidak bisa masuk tanpa menghancurkan semuanya, kelompok Roan masuk untuk memeriksanya sementara dia berurusan dengan hantu yin di luar. Rean kemudian mendekati sarkofagus di tengah ruangan itu dan membukanya. Benar saja, ada biji tingkat emas di sana. Hanya saja itu bukan batu nemesis kehidupan. Tidak, ini halukio metal, biji di tingkat tinggi emas. Sangat disayangkan bahwa yang ini telah disempurnakan, jadi itu tidak akan banyak berguna bagiku. Ketika Rean membuat senjatanya, dia harus melakukannya dari awal ketika mereka masih biji sehingga dia bisa menerapkan teknik elemental gathering. Yah, kurasa Aula Pandai Besi dan Persekutuan masih akan membayar sejumlah batu surgawi peringkat 1 untuk itu. Kelompok Rean kemudian keluar dari ruangan dan mulai maju sekali lagi. Namun, selain beberapa hantu dengan inti hantu semi-yin,
mereka tidak menemukan satupun hantu dengan inti hantu yin yang lengkap. Rowan jelas memperhatikan itu. Kita mungkin jauh dari pusat katakombe. Itu sudah menjadi tempat kelima di mana Kentucky merasakan keberadaan material tingkat emas dan tidak ada batu nemesis kehidupan. Fakta bahwa kita tidak menemukan hantu yang benar-benar kuat adalah bukti dari itu. Liana tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu tahu bahwa beberapa hantu dengan inti hantu yin lengkap mungkin sekuat pembudidaya alam transisi tahap awal, kan? Bagaimana kamu berencana untuk melawan hal seperti itu? Rowan menggelengkan kepalanya, berkata, kami tidak. Jika kami menemukan salah satu monster itu, kami akan segera mundur. Liana tercengang. Apakah menurutmu kita bisa bergerak lebih cepat dari hal seperti itu? Rowan samar-samar tersenyum tetapi tidak menjelaskan. Afinitas Rowan adalah elemen gelap. Semakin tinggi tingkat hantu, semakin banyak elemen gelap yang mereka miliki di tubuh mereka, serta energi yin. Hantu-hantu itu bisa merasakan energi kehidupan makhluk hidup, jadi mengapa Rowan tidak merasakan energi kematian di tubuh mereka? Jauh sebelum kelompok mereka bertemu dengan hantu-hantu sebelumnya dengan inti hantu semi-yin, Rowan sudah tahu bahwa mereka ada di sana. Itu lebih seperti mereka bertindak sebagai suar yang merintis jalannya. Tiba-tiba, Rowan memperhatikan sesuatu. Semuanya berhenti. Mereka memandang Rowan, yang memusatkan perhatiannya di belakangnya. Seseorang yang sangat ahli dalam mengendalikan energi yin untuk menggunakan elemen gelap sedang mendekati kita dari belakang. Sama seperti dia bisa merasakan elemen gelap dalam tubuh hantu tingkat tinggi, dia juga bisa merasakannya ketika orang lain menggunakannya juga. Lebih tepatnya, itu bukan pertama kalinya kelompok Ryan menabrak beberapa orang. Lagi pula, mereka bukan yang pertama tiba. Selain itu, mereka yakin bahwa banyak pembudidaya lain juga menuju ke katakombe. Namun, tidak ada dari mereka yang memiliki kendali besar atas energi yin dan elemen gelap seperti yang dirasakan Rowan. Apakah mereka musuh atau hanya kelompok lain yang lewat? Liana bertanya. Ryan dan Rowan bisa langsung menjawabnya. Itu musuh. Liana terkejut melihat betapa percaya diri mereka dalam pernyataan mereka. Tentu, ada banyak pembudidaya jalur jahat di zona bahaya ini, tetapi itu tidak berarti mereka akan membeli pertarungan melawan pembudidaya lain. Mereka yang ingin membunuh semua orang yang mereka lihat dalam perjalanan cukup langka. Tentu saja, Ryan dan Rowan memiliki keterampilan curang mereka, pembatasan dimensi permata jiwa. Sistem tidak pernah salah tentang hal-hal ini. Setiap kali kelompok Ryan akan bertemu dengan tim lain, Ryan dan Rowan mencoba mengakses alam dimensi permata jiwa. Jika itu memungkinkan mereka untuk masuk, maka itu berarti kelompok di depan tidak berarti bahaya bagi kelompok mereka. Biasanya, itu karena tingkat kultivasi pihak lain mirip dengan mereka. Kelompok Ryan tidak perlu takut pada orang-orang di level yang sama. Jika itu menolak akses, maka itu pasti situasi yang berbahaya bagi mereka. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa kelompok yang menuju ke arah mereka pasti akan menyerang kelompok mereka. Sistem hanya menilai kemungkinan itu menjadi situasi yang sangat berbahaya. Namun, satu hal yang pasti. Siapapun itu, mereka pasti bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi jika pertempuran terjadi. Tanpa ragu, jumlah atau tingkat kultivasi mereka jauh lebih tinggi daripada si kembar. Segera, kelompok Ryan memusnahkan hantu-hantu di sekitarnya sebelum Ryan mengaktifkan skill Bending Light and Divine Sense miliknya. Berkat tempatnya yang luas, ada banyak area di mana Kentucky bisa berjongkok tanpa menghalangi dan dekat dengan siapapun. Dan begitu saja, kelompok Ryan menghilang di sudut, membuatnya tampak seperti tidak ada apa-apa di sana. Asteris Zuush, 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 Asteris. Para pembudidaya tiba-tiba tiba di daerah itu, berjalan maju juga. Divine Sense mereka kemudian menyentuh skill Bending Divine Sense milik Ryan, yang memberitahu Ryan kultivasi mereka. Pria di depan berada di tahap akhir dari alam transformasi elemental. Dua lainnya di belakangnya sama-sama berada di panggung puncak alam suci. Ryan memperingatkan mereka dengan Divine Sense-nya. Dia memastikan Divine Sense-nya juga tidak meninggalkan areanya sehingga orang-orang itu tidak bisa merasakannya. Kelompok Ryan berencana untuk membiarkan mereka lewat dan menunggu sebentar. Setelah itu, mereka akan memilih jalan lain dan terus mengikuti indera Kentucky. Namun, ketiga orang itu tiba-tiba berhenti di sana. Kenapa kita belum menemukannya? Orang yang berbicara adalah pemimpin, juga dikenal sebagai Kluo.
Dia adalah salah satu anggota sekte jalur darah yang mencari Roan. Roan juga mengenalinya saat dia memperhatikan kelompok Gile sebelum memasuki zona bahaya. Orang di sampingnya menggelengkan kepalanya, berkata, kelompok sebelumnya memberitahu kami bahwa mereka menuju ke arah ini. Akulah yang menyiksa mereka, jadi aku yakin mereka mengatakan yang sebenarnya. Mengingat ukuran burung iblis mereka dan waktu antara pertemuan itu, kita seharusnya sudah menyusul mereka sekarang. Ryan, Rowan, Liana, dan Kentucky menyipitkan mata setelah mendengar itu. Jelas, orang-orang itu mengejar mereka. Bab 1224, Pemborosan Besar. Kelompok Ryan tidak bergerak sedikitpun. Si kembar kemungkinan besar tidak bisa melakukan apapun terhadap orang-orang di Peak Stage Scene, apalagi seseorang di tahap akhir dari alam transformasi elemental. Ryan memandang Liana, yang memiliki ekspresi gugup sambil memegang cincin spasialnya. Benar saja, dia pasti memiliki beberapa hal yang dapat membantunya melarikan diri dari situasi berbahaya. Tentu saja, dia tidak mengatakan itu padanya. Belum lagi Ryan dan Rowan tidak berbeda. Ryan masih memegang manik perlindungan yang mereka menangkan di Cossack City, yang bisa melindungi mereka dari serangan di tingkat Elemental Transformation Realm. Di atas segalanya, Rowan memegang kristal berkilauan, yang dapat meningkatkan kultivasinya ke puncak alam suci untuk jangka waktu tertentu. Hanya saja tidak satupun dari mereka ingin menggunakan kartu tersembunyi mereka. Orang-orang dari sekte jalur darah itu berbicara lebih lama sebelum mereka memutuskan untuk bergerak maju. Untungnya, kelompok Ryan cukup beruntung. Jika musuh-musuh itu terlalu dekat dengan skill menekuk Divine Sense milik Ryan, dia tidak akan bisa mencegah mereka menyentuh tubuh mereka. Terutama pria transformasi elemental, yang sangat dekat untuk melakukan itu sebelum dia mulai membuka jarak dari mereka. Rowan kemudian segera memerintahkan kepada mereka, lari kembali sekarang. Mereka akan melihat bahwa hantu di depan masih baik-baik saja, jadi mereka pasti melewati kita. Kami tidak ingin berada di sini begitu mereka kembali. Ryan, Rowan, Kentucky, dan Liana segera mengaktifkan teknik gerakan mereka setelah itu dan berlari kembali sebelum memasuki jalur yang berbeda. Benar saja, Rowan benar. Orang-orang dari sekte jalur darah itu kembali beberapa menit kemudian. Sial bagi mereka, kelompok Ryan sudah pergi. Kembali ke pihak Rowan, mereka mengambil jalan yang sebelumnya mereka lihat berasal dari kelompok lain. Itu mungkin kelompok yang dicegat oleh sekte jalur darah. Dengan itu dikatakan, ada sedikit atau tidak ada hantu di sana lagi. Ayo lanjutkan. Mereka mungkin memutuskan untuk memasuki jalan ini, jadi kita perlu mengambil beberapa belokan acak untuk memastikan kita tidak diikuti. Ryan dan yang lainnya mengangguk sambil terus bergerak dengan kecepatan tinggi. Mereka harus membunuh hantu di sana-sini, tetapi mereka juga mengabaikan hantu yang terlalu lemah untuk menimbulkan masalah, yang tidak mereka lakukan sebelumnya. Dengan begitu, sepertinya mereka tidak melewati jalur tertentu. Hanya ketika Rowan berpikir itu cukup aman, kelompok mereka berhenti. Ini seharusnya cukup. Jelas, seseorang tidak perlu menjadi jenius untuk mengetahui mengapa mereka mengejar Rowan. Lagi pula, Liana ada di sana ketika Gile menunjukkan minatnya pada afinitas elemen gelap Rowan. Pertanyaannya adalah satu lagi. Bagaimana mereka tahu kamu datang? Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, berkata, mereka tidak melakukannya. Kalau tidak, saya akan difokuskan oleh seluruh kelompok mereka, bukan hanya orang-orang itu. Jika saya menebak, Gile hanya menyuruh murid-muridnya untuk melacak siapapun di panggung puncak dari alam transformasi jiwa dan periksa apakah aku orang yang dia cari. Benar saja, Rowan tepat sasaran. Liana harus mengakui bahwa kata-kata Rowan masuk akal. Apa yang akan kamu lakukan? Jika semua anggota mereka mencarimu di katakombe, mereka akhirnya akan menemukan kita. Bagaimanapun, bahkan aku dapat mengatakan bahwa kemampuan penyembunyian Divine Sense-mu memiliki batas. Semakin dekat seseorang, semakin sulit dia melakukannya, menjadi bersembunyi. Rowan mengangkat bahunya, memberitahunya, jika kamu melihat masalah dengan tinggal di sini, kamu dipersilakan untuk pergi. Aku membutuhkan batu nemesis kehidupan itu. Saat ini, Gile tidak tahu apakah aku akan muncul atau tidak, jadi dia baru saja mengirim sejumlah murid ke tempat ini untuk mencari saya. Dia mengharapkan saya untuk menunggu sampai saya mencapai tahap puncak alam suci sebelum menginjakan kaki di tempat ini. Dengan mengatakan itu,
Ini adalah salah satu momen terbaik untuk mengumpulkan barang-barang itu. Liana mau tidak mau bertanya, mengapa kamu tidak membayar seseorang untuk mengumpulkannya untukmu? Tanah suci juga memiliki murid elemental transformation realm yang memasuki zona bahaya. Biasanya, tidak ada yang menginginkan apapun dengan batu-batu itu. Namun, jika Anda menawarkan seseorang dengan harga yang cukup tinggi, saya yakin mereka akan melakukannya untuk Anda. Setelah itu selesai, Anda tidak perlu muncul di suatu tempat yang dikenal Gile. Ryan menepuk bahu Liana sebelum bertanya, dia tidak akan pernah melakukan itu. Sederhananya, itu tidak menarik di matanya. Rowan tidak menyangkal hal itu. Selain itu, ia percaya bahwa situasi hidup dan mati penting bagi seseorang untuk diperbaiki. Ini hanya satu lagi dari kasus-kasus itu. Liana kemudian melihat ke arah Kentucky, yang tampaknya benar-benar terbiasa dengan hal-hal ini. Dia berada dalam dilema apakah dia harus meninggalkan grup, yang jelas merupakan pilihan teraman, atau melanjutkan agar dia bisa melindungi burung iblis. Baiklah. Bukannya aku tidak punya cara sendiri jika keadaan menjadi rumit. Dia kemudian bertanya, jadi, apa yang kamu rencanakan sekarang? Ryan, Rowan, dan Kentucky sepertinya sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Ini sedikit lebih awal, tapi kita harus bisa mendorong terobosan. Jadi, mari masuk ke Saint Realm dulu. Liana tercengang. Masuk ke Saint Realm. Sekarang, itu akan memakan waktu terlalu lama. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu harus berhenti di tengah proses? Kamu bahkan dapat merusak kultivasimu selamanya. Liana yang malang tidak tahu tentang manual budidaya sistem permata jiwa. Sekarang si kembar telah menemukan jalan mereka, Saint Realm tidak akan menjadi masalah. Teknik sistemnya sangat sempurna. Jangan khawatir, itu tidak akan lama. Lindungi saja kami dari hantu. Seharusnya kamu bisa melakukannya. Tanpa menunggu Liana menjawab, Ryan mengeluarkan ratusan batu surgawi tingkat 2. Dia membuat total 14 peralatan edisi khusus. Masing-masing dijual seharga 300 batu. Secara alami, mereka sekarang memiliki 4.200 peringkat 2 batu surgawi. Karena mereka tidak memiliki batu surgawi peringkat 3, mereka mungkin juga mengkompensasinya dengan kuantitas. Itu akan menjadi pemborosan besar, tetapi Ryan dan Rowan tidak peduli pada saat ini. Bab 1225, benar-benar berguna. Kembali di Sekte Lukimira, Celis tiba-tiba merasakan gelombang energi surgawi yang datang dari Kentucky dan si kembar. Apa yang mereka coba lakukan? Tentu saja, dia hanya perlu sesaat untuk memahami apa yang mereka coba lakukan. Sebuah terobosan. Kami masih membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk bersiap-siap. Mengapa begitu tiba-tiba? Celis merenungkannya sebentar dan mencapai kesimpulan bahwa kemungkinan besar itu adalah keadaan darurat. Bagaimanapun, saya berada di puncak tahap 9 sebelumnya, jadi lompatan tergesa-gesa seperti itu tidak akan menyebabkan masalah bagi saya. Namun, mereka lebih baik meluangkan waktu untuk membiarkan dantian mereka, serta inti Kentucky, terbiasa dengan perubahan mendadak. Oh well, Rowan bersama mereka, jadi dia pasti akan memberitahu mereka ini. Mari kita mencobanya. Liana merasa tidak bisa berkata-kata tentang bagaimana si kembar dan Kentucky mulai mendorong terobosan saat itu juga. Apakah mereka gila? Apa mereka pikir aku bisa melindungi mereka saat mereka melakukannya? Pertama-tama, mengapa Anda tidak membuat terobosan satu persatu sementara yang lain membantu bertahan? Apakah kalian bertiga perlu mencobanya pada saat yang bersamaan? Dia tidak tahu tentang hubungan antara si kembar, Celis, dan Kentucky, jadi itu memang pertanyaan yang valid. Hanya saja mereka tidak mendengarnya lagi. Liana menghela nafas setelah beberapa saat sebelum mengeluarkan senjatanya. Aku akan mencoba melakukan apa yang aku bisa, tapi jangan salahkan aku jika aku memutuskan untuk meninggalkanmu nanti. Saint Realm ada di sana untuk mempersiapkan tubuh seseorang untuk transformasinya sendiri. Selama alam transformasi jiwa, jiwa akan berubah sesuai dengan jalan yang dipilih seseorang sampai dikonsolidasikan pada tahap puncak. Si kembar sedikit jauh dari mencapai itu. Bagaimanapun, mereka mencoba terobosan sebelumnya. Tahap Saint Realm digunakan untuk membuat tubuh seseorang beresonansi dengan unsur-unsur alam. Untuk lebih spesifik, inilah yang mempersiapkan tubuh untuk menerima katalis yang diperlukan untuk terobosan ke alam transformasi elemental. Jelas, elemen yang paling disukai Ryan dan Rowan adalah cahaya dan kegelapan.
Selain itu, ada fasilitas tambahan. Peningkatan ukuran dan tian seseorang dan penyimpanan energi surgawi, penguatan jiwa, dan persepsi elemen. Semua itu disertai dengan terobosan, atau begitulah seharusnya. Namun, dalam kasus si kembar, tubuh mereka telah mencapai puncak kendali terhadap elemen terang dan gelap. Resonansi hanya berfungsi untuk membantu mereka dengan terobosan alam berikutnya karena persepsi unsur mereka tidak bisa lebih baik dari itu. Meski begitu, mereka akan mendapat manfaat lebih dari peningkatan penyimpanan dan ukuran dantian. Energi surgawi mengalir ke tubuh mereka saat mereka berubah sesuai dengan manual budidaya sistem permata jiwa. Mereka bisa merasakan bagaimana tubuh mereka tampaknya menerima elemen yang mereka cenderung lebih mudah, meskipun kontrol dan persepsi mereka berada pada tingkat maksimal. Saat itulah mereka mengerti. Di dalam dantian mereka, selain perubahan ukuran, sesuatu yang tampak seperti area kosong mulai terbentuk. Itu terletak tepat di tengah dantian, terjadi di dalam pilar ke-10 si kembar, pilar dari menembus alam pendirian yayasan. Disitulah katalis untuk menerobos ke alam transformasi elemental akan digunakan, pikir mereka. Mereka juga benar. Seperti yang Kihin sebutkan, menggunakan bahan untuk memurnikan tubuh seseorang benar-benar berbeda dari menerobos ke alam transformasi elemental. Teknik kultivasi tubuh bahkan tidak boleh disatukan dengan itu. Kentucky adalah binatang iblis, jadi dia tidak perlu memikirkan semua hal rumit itu. Baginya dan Celis, selama mereka memiliki energi surgawi yang cukup, hanya itu yang mereka butuhkan. Liana melihat hantu menuju ke arah mereka dan segera bertindak. Si kembar baru saja memulai terobosan mereka beberapa menit yang lalu, jadi dia tahu itu akan memakan waktu lebih lama sampai mereka selesai. Yah, itu mengingat mereka tidak akan gagal di tengah jalan. Namun, saat dia hendak menghancurkan hantu itu, dia merasakan ledakan besar energi surgawi yang datang dari si kembar dan Kentucky. Dia melihat ke belakang dan melihat bagaimana kultivasi si kembar dan Kentucky mulai melonjak. Peringkat 2 batu surgawi di sekitar mereka pecah satu demi satu, yang bahkan lebih mengejutkan. Selama terobosannya sendiri, dia tidak membutuhkan energi surgawi sebanyak itu. Tidak ada yang melakukannya. Kemana semua energi surgawi itu menuju? Secara alami, itu adalah kebahagiaan si kembar. Dantian mereka selalu mampu menyimpan sekitar 3 kali lebih banyak energi surgawi, dan itu tidak akan berbeda selama Saint Realm. Itulah mengapa perbedaan penyerapan energi surgawi antara dia dan si kembar sangat besar. Bahkan Kentucky tidak jauh berbeda. Sementara Liana melawan hantu, si kembar dan kultivasi Kentucky akhirnya stabil. Mereka sekarang adalah sepasang orang suci tahap awal dan binatang iblis 7 tahap awal. Ryan kemudian bangkit dan meregangkan tubuh sedikit. Phew, rasanya sangat berbeda. Dia kemudian mengangkat tangannya dan mengeluarkan energi surgawinya. Aku bisa mengendalikan lebih banyak energi surgawi sekaligus sekarang. Hehe, aku yakin aku bisa bertarung melawan orang suci tahap akhir dari tanah suci sekarang. Roan bangkit dan mengangguk, berkata, benar. Jika kita menggunakan pertukaran elemen kita, seharusnya mungkin untuk melawan yang di panggung puncak juga. Roan kemudian memperingatkan Ryan dan Kentucky. Namun, aku tidak ingin kalian berdua berkultivasi selama 3 bulan ke depan. Kami memaksa terobosan ini ke Saint Realm, jadi dantian dan inti kami belum siap. Mereka merasa sangat tidak stabil karenanya. Ya Pak, Ryan dan Kentucky langsung setuju dengan Roan. Liana, yang akhirnya berhasil menyingkirkan hantu itu, mau tak mau memandang si kembar dan Kentucky seolah-olah mereka adalah monster. Bagaimana kalian bisa menerobos secepat itu? Juga, kenapa kamu bisa menyerap begitu banyak energi surgawi? Itu terlalu berlebihan. Ryan mengangkat bahunya sebagai tanggapan, berkata, begitukah? Di wilayah Turin kami, ini cukup rata-rata. Sekali lagi, Ryan menarik kartu wilayah omong kosong. Cerita palsu ini benar-benar berguna, pikirnya. Bab 1226, saatnya menguji kultivasi kami. Es rata-rata. Liana merasa dunianya terbalik. Jika itu rata-rata, monster seperti apa yang bisa ditemukan di wilayah Turin mereka? Aku selalu tahu bahwa benua Huring kami adalah benua yang lemah dan terisolasi sejak aku bergabung dengan pasukan kerajaan Tenke. Namun, aku tidak berpikir perbedaan antara kami dan pembangkit tenaga listrik teratas begitu besar. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, mengatakan, wilayah Turin kami jauh dari kekuatan teratas di benua kami,
ditambah saya tidak berpikir benua kami adalah sesuatu yang spektakuler. Namun, Rowan dan saya tinggal di daerah terpencil, benua kami, jadi kami tidak tahu banyak tentang rumah kami sendiri di luar daerah tempat kami tinggal. Bagaimanapun, kami masih pembudidaya alam jiwa baru lahir sebelum kami dikirim ke tempat ini. Ini dia, alasan yang sempurna, pikir Ryan. Rowan, di sisi lain, berpikir bahwa Ryan terlalu banyak membahas detail tentang sesuatu yang tidak ada. Cukup, lebih dari itu, dan itu mungkin menjadi lebih rumit dari yang kita inginkan. Ryan menoleh ke belakang dan mengangguk. Bagus. Ryan dan Rowan telah berhasil melewati terobosan mereka. Keluar semua memungkinkan mereka untuk melompat 2 tahap kekuatan dibandingkan dengan para jenius dari benua Huring. Jika mereka menggunakan pertukaran elemen, melawan mereka yang berada di panggung puncak juga mungkin. Namun, itu tidak bisa dibandingkan dengan bagaimana mereka berada di alam fana. Kembali ke sana, mereka bisa melompat lebih dari 1 bidang kultivasi dan melangkah lebih jauh dengan elemental exchange. Tapi sekali lagi, mereka belum mulai mengolah teknik kultivasi tubuh. Sementara murid-murid top yang sebenarnya, seperti Liana, pasti punya. Dari analisis Rowan, setelah melawan hantu sampai saat ini, dia dan Ryan pasti bisa mengalahkannya di level mereka yang sebenarnya. Namun, ada tangkapan. Liana juga merupakan Saint tahap awal. Jika dia adalah Saint tahap tengah, mereka hanya akan sedikit lebih kuat, dan kemenangan akan pasti. Jika dia berada di tahap akhir, maka dia pasti akan memiliki keuntungan, dan kekalahan akan diberikan. Rowan menggunakan Liana sebagai penanda untuk menganalisis peluang si kembar melawan orang-orang dari Sekte Jalur Darah. Dia pasti di antara yang terbaik yang bisa kita temukan di benua Huring. Bagaimanapun juga, tubuh Yin murni miliknya benar-benar luar biasa, dan dia sendiri telah berusaha keras dalam pelatihannya. Ryan setuju dengan Rowan. Sejujurnya, saya tidak berpikir seseorang seperti Hedoi akan menjadi lawannya jika mereka berada di tingkat kultivasi yang sama. Hedoi harus 1 tingkat lebih tinggi dari Liana untuk melawannya secara setara. Tapi sekali lagi, ada orang-orang dari Sekte Jalur Darah yang kamu yakini sebagai murid top mereka yang sebenarnya, kan? Rowan mengangguk, memberitahunya, iya. 1 atau 2 dari mereka mungkin benar-benar memiliki kekuatan untuk menandingi Liana dalam pertarungan 1 lawan 1 jika mereka berada di level yang sama. Rowan jelas berbicara tentang Granto dan teman-temannya. Anggap saja kita benar tentang penilaian ini. Jika saya menggunakan kristal berkilauan untuk melompati 1 alam kultivasi dan berusaha sekuat tenaga, itu berarti saya bisa melawan seseorang seperti Hedoi, yang berada di tahap akhir dari alam transformasi elemental. Tentu saja, Hedoi baru di tahap awal. Saya juga menggunakan dia sebagai penanda. Rowan melanjutkan, jika mereka memiliki seseorang seperti Liana, maka tahap tengah transformasi elemental akan menjadi batasku. Kecuali, tentu saja, saya menggunakan pertukaran elemen kami. Kalau begitu, melawan seseorang dengan kekuatan rata-rata Liana akan membuatku melompat 2 tahap sekali lagi. Tahap akhir transformasi elemental adalah batasnya sekali lagi. Adapun tahap puncak transformasi elemental. Ryan mengerti apa yang dia maksud dengan itu. Pada saat itu tidak akan didasarkan pada tingkat kultivasi seseorang lagi. Kekuatan mentah saja, musuh Anda akan memiliki keuntungan, tetapi Anda memiliki keterampilan Anda, meskipun untuk sementara. Akan sulit untuk memprediksi hasilnya. Rowan setuju dengan kata-kata Ryan. Ya, masalahnya di sini adalah batas waktu. Kristal berkilauan akan bertahan 10 menit di tahap puncak alam transformasi jiwa, jadi kurasa itu hanya akan bertahan separuh waktu di alam Sein. Jadi, 5 menit. Dalam 5 menit, saya harus mengalahkan lawan saya. Mau tak mau Ryan bertanya, apakah itu cukup? Saya tidak tahu, kata Rowan sebagai tanggapan. Terlalu banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Pertama-tama, apakah murid utama mereka akan sendirian? Jika tidak, berapa banyak orang yang harus saya tangani pada saat yang bersamaan? Dan hal-hal seperti itu. Kentucky memandang Ryan dan Rowan saat mereka berbicara. Dia jelas menerima pesan yang sama. Akhirnya, dia tidak bisa tidak memberitahu mereka, mengapa kalian berdua terlihat begitu serius. Bukankah tindakan kita cukup jelas dalam situasi itu? Kentucky kemudian menunjuk ke arah mereka berasal. Jika itu terjadi, lompatlah ke punggungku, dan ayo lari.
Ryan dan Roan memandang Kentucky dengan heran. Yah, itu benar. Liana memperhatikan keheningan mereka dan mau tidak mau bertanya, apa yang kalian bicarakan di antara kalian sendiri? Biarkan aku masuk juga. Ryan mengangkat bahunya, berkata, kami hanya mempertimbangkan tindakan kami jika kami menemukan orang-orang dari Sekte Jalur Darah sekali lagi. Kalau begitu, apa yang sudah kamu putuskan? Lari. Ryan langsung menjawab, kami bukan lawan mereka, jadi mengapa bertarung? Kami jauh lebih percaya diri untuk melarikan diri. Liana tidak bisa menahan tawa setelah mendengar itu. Hahaha, itu benar. Jika hanya melarikan diri, maka aku pun memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Namun, senyumnya menghilang tepat setelah energi yin di sekitarnya tiba-tiba berubah. Roan tampaknya tidak terkejut. Oh, dia akhirnya di sini. Hantu pasti lambat. Asterisura. Saat itulah banyak hantu muncul di kejauhan, menuju ke arah mereka. Namun, Liana, Kentucky, dan Ryan segera menyadari sesuatu yang berbeda pada hantu terbesar di belakang kawanan itu. Inti hantu yin yang lengkap. Roan mengangguk, berkata, saya memperhatikan kehadirannya jauh sebelum kami memulai terobosan kami. Begitu kami memutuskan untuk melakukannya, saya cukup yakin dia akan memperhatikan kami juga. Roan kemudian mengeluarkan white skite-nya dari cincin spasialnya. Ayo pergi. Sudah waktunya untuk menguji kultivasi kita. Bab 1227, meledak. Uji kultivasi kita. Liana, Ryan, dan Kentucky terkejut. Apakah kamu gila? Apakah kamu tidak tahu bahwa hantu dengan inti hantu yin lengkap dapat menjadi sekuat pembudidaya alam transisi? Roan memandang mereka seolah-olah dia melihat sekelompok idiot. Aku tidak akan tinggal di sini jika itu masalahnya. Jangan khawatir, yang itu ada di sekitar tahap tengah atau akhir dari alam transformasi elemental. Itu terlalu banyak. Kelompok Ryan langsung menjawab. Roan menghela nafas sebagai tanggapan. Itu tidak terlalu banyak. Kalian telah bertarung dengan para jenius top dari negara lain sampai sekarang. Karena itu, kamu lupa seberapa kuat pembudidaya rata-rata. Liana, apakah kamu pikir kamu akan kalah dalam pertarungan melawan pembudidaya rata-rata di awal? Tahap alam transformasi elemental. Ini, Liana segera mengerti apa yang dimaksud Roan. Aku tidak tahu. Sejak aku ditemukan, aku hanya berlatih melawan orang kuat, jadi aku tidak. Namun, Ryan dan Kentucky tahu. Lagi pula, baru-baru ini mereka mulai berurusan dengan orang-orang dari Tanah Suci. Sekarang setelah kamu mengatakan itu, kita mungkin bisa melakukannya. Roan menyeringai saat dia berjalan ke depan. Jika semuanya serba salah, kita bisa melarikan diri. Liana masih menganggapnya berisiko. Bagaimana jika orang-orang dari Sekte Jalur Darah itu menemukan kita selama pertarungan? Kita lari. Roan menjawab tanpa berpikir. Nah, ayo pergi. Hantu-hantu sudah menguasai mereka, jadi Roan adalah yang pertama bertindak. Rambutnya berubah menjadi campuran putih dan hitam saat dia menggunakan skillnya. Gaya kematian, bulan sabit. Gelombang besar elemen gelap dan terang, didorong oleh kekuatan jiwa surgawi dan sabit Ryan, menyapu ke depan. Asteris Swiss, asteris. Puluhan hantu, yang hanya bertindak berdasarkan keinginan mereka untuk jiwa yang hidup, dibelah menjadi dua sebelum menghilang. Namun, ada beberapa hantu dengan inti hantu semi-yin di sepanjang jalan. Mereka sedikit lebih cerdas dan tidak hanya melemparkan kepala mereka pada hal itu. Mereka memanggil energi yin dan elemen gelap mereka dan membalas terhadap bulan sabit Roan. Asteris ledakan. Asteris. Jika itu hanya satu inti hantu semi-yin, Roan akan langsung menghancurkannya. Sekarang dia berada di Saint Realm, kekuatan serangannya jelas meningkat banyak. Tapi hantu-hantu itu bertindak bersama untuk menghentikannya. Segera setelah itu, mereka menerkam Roan. Suar Yin. Api kehidupan, ledakan bintang putih. Serangan burung surgawi. Ryan, Liana, dan Kentucky tidak hanya berlama-lama dan menatap. Mereka juga menerkam hantu-hantu itu dengan inti hantu semi-yin, memaksa mereka untuk menangani serangan mereka terlebih dahulu. Yin Beken Liana menyerap semua energi yin dari para hantu tanpa inti yin, jadi dia pada dasarnya mampu menangani sebagian besar dari mereka. Ryan dan Kentucky juga melompat ke alam berikutnya,
Jadi berurusan dengan beberapa hantu dengan inti hantu semi-yin bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan bagi keduanya. Asteris boom, 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 asteris. Gaya kematian, 3 cakar naga. Rowan, tentu saja, terjun ke medan pertempuran untuk menyingkirkan hantu-hantu itu juga. 3. Sabitnya menebas di mana-mana, memotong satu demi satu hantu. Bahkan 2 sabit palsu lebih dari cukup untuk menyingkirkan hantu tanpa inti yin. Tentu saja, hantu dengan inti yin gohes yang lengkap tidak hanya melihatnya. Kuat, bunuh. Anehnya, yang satu ini memiliki sedikit perasaan. Tapi itu tidak menyerang si kembar. Sebaliknya, itu ditujukan pada Liana. Itu karena skill Yin Beacon miliknya adalah serangan yang memberikan damage paling besar pada Yin Ghost Army miliknya. Liana menyipitkan matanya dan segera mengeluarkan senjatanya. Dia adalah pengguna cakra, senjata yang cukup pas untuknya. Apakah kamu pikir aku tidak bisa berurusan denganmu? Berikan aku Yin Ghost Core kamu. 50.000 poin merit sangat diterima ketika hari aku bergabung dengan sektor inti tiba. Segudang bulan, Liana berusaha sekuat tenaga untuk pertama kalinya, dan baru sekarang si kembar melihat apa yang sebenarnya bisa dia lakukan. Elemen air dan es berkumpul di sekelilingnya, jelas didorong oleh konstitusinya. Saat dia melemparkan 2 cakranya, mereka sepertinya terbagi menjadi 4, 8, 16, juga sulit untuk membedakan mana yang asli. Itu tidak sebagus Three Claws of the Dragon, tapi pasti ada lebih dari 2 bilah tambahan. Tentu saja, hantu itu juga tidak tinggal diam. Energi yin dan elemen gelap berkumpul di sekelilingnya seperti aliran deras. Karena sekuat seorang kultivator di alam transformasi elemental, jumlah yang bisa dia kumpulkan tidak jauh berbeda dari Liana juga. Korupsi, tembakan, energi yin dan elemen gelapnya membentuk bola energi gelap darurat yang melawan balik cakra Liana. Asteris bam, 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 asteris. Cakra Liana dan tembakan korupsi saling memukul tanpa henti. Namun, lebih dari saling memukul, semakin banyak dari mereka muncul. Dan begitu saja, Liana dan hantu memasuki jalan buntu. Haruskah kita membantunya? Ryan bertanya ketika dia selesai menyingkirkan hantu lain. Rowan menggelengkan kepalanya, berkata, karena hantu itu memilihnya, itu adalah targetnya. Kecuali dia secara aktif meminta bantuan kita tidak boleh campur tangan. Lagi pula aku juga tidak suka jika kamu melakukan itu. Kentucky mau tidak mau bertanya langsung kepada Liana. Hei Liana, apakah kamu butuh bantuan? Mulut Rowan berkedut setelah mendengar itu. Apakah burung itu bahkan mendengar apa yang dia katakan? Benar saja, ekspresi Liana menjadi gelap. Tidak, jangan ganggu aku. Sepertinya kata-kata Kentucky memicu semangat Liana saat dia meningkatkan serangannya. Klon Yin, energi Yin dan elemen airnya menyatu menjadi badan air yang identik dengan dirinya. Bahkan cakranya bisa dilihat. Tubuh itu kemudian melemparkan dirinya ke hantu Yin, yang mencoba menggunakan bola gelap untuk memukulnya. Sayangnya untuk hantu, bola energi gelap yang digunakan untuk menyerang tubuh Liana melewati tubuh dan keluar di sisi lain. Tidak, untuk lebih spesifik, badan air membuka lubang di dalam dirinya sendiri, jadi bola tidak menyentuhnya sejak awal. Hantu itu memiliki perasaan, tetapi dia masih sangat lambat dalam hal reaksi. Sebelum dia bisa memproses apa yang terjadi, tubuh Liana yang terbuat dari air memeluknya. Meledak. Asteris ledakan. Asteris. Bab 1228, meledak, lagi. Semua energi yin dan elemen air tampak mengamuk sebelum badan air meledak dalam ledakan energi yang membekukan. Bahkan hantu yin, yang sebagian besar terdiri dari energi yin dan sedikit kekuatan jiwa, tidak dapat menahan ledakan di sana. Seluruh tubuh halusnya membeku di tempat, yang merupakan hal yang mengejutkan karena tubuhnya terbuat dari energi. Namun, itu tidak berlangsung lama. Tubuh halus yang beku itu mulai pecah menjadi potongan-potongan kecil kristal es sebelum menghilang beberapa detik kemudian. Akhirnya, satu-satunya yang tersisa adalah Yin Ghost Core. Asteris dentang, 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 asteris. Kemudian jatuh ke tanah dan menendang beberapa kali sebelum berhenti sepenuhnya. Pada akhirnya, satu-satunya yang selamat dari ledakan itu adalah Yin Ghost Core itu sendiri. Asteris terkesiap, 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 asteris. Liana kemudian jatuh tersungkur, tidak mampu lagi berdiri.
Itu jelas semacam serangan yang membutuhkan banyak darinya untuk dieksekusi. Begitu hantu itu mati, hantu yang tersisa kehilangan banyak kekuatan mereka. Seolah-olah kehadiran hantu dengan inti hantu Yin membuat mereka lebih kuat dari biasanya. Namun, mereka tidak menghentikan serangan mereka. Lagi pula, mereka hanya bertindak berdasarkan naluri, mengejar makhluk hidup manapun dengan kekuatan jiwa. Ryan, Rowan, dan Kentucky tidak memiliki masalah untuk menyingkirkan sisanya. Hanya saja Rowan merasa agak kesal karena pemimpin hantu tidak memilihnya untuk menyerang, jadi dia hanya bisa menonton sampai akhir. Namun, hal lain membuatnya kesal saat dia bergerak ke arah Liana. Ketika Liana melihat Rowan datang, dia mengutuk dirinya sendiri. Dia baru saja bekerja berlebihan, jadi dia tidak dalam kondisi untuk melawan jika Rowan memutuskan untuk menyerang. Yang bisa dia lakukan hanyalah meletakkan tangannya di atas cincin spasialnya, siap untuk mengeluarkan barang penyelamat hidupnya. Namun, Rowan tidak peduli tentang semua itu. Ada perbedaan antara menunjukkan kekuatanmu dan menjadi idiot. Kenapa kamu menggunakan serangan yang menempatkanmu dalam posisi yang begitu lemah? Bukankah kamu di sini untuk menyelesaikan tugas aula misi? Itulah yang mengganggunya. Tentu, kamu memang mengalahkan hantu itu pada akhirnya. Namun, bagaimana jika kamu tidak bisa? Juga, bagaimana jika Ryan, Kentucky, dan aku tidak ada di sini? Apakah kamu bisa melawan hantu yang lain? Jangan, datang dan katakan bahwa kamu hanya harus melawannya karena kamu mengikuti kami. Sejak awal, aku bilang kamu bisa pergi. Aku bahkan tidak ingin kamu ikut. Liana merasa seperti seorang tetua kerajaan Tenkenya menegurnya, yang memang terjadi berkali-kali di masa lalu. Baginya, aura seperti itulah yang dia berikan, seseorang yang jauh lebih tua dan berpengalaman. Pada akhirnya, dia hanya bisa menundukkan kepalanya, berkata, aku ceroboh. Ekspresi Rowan akhirnya mereda setelah itu. Sepertinya kamu bukannya tanpa keselamatan. Orang-orang idiot yang bangga dari tanah suci pasti akan mengeluh kembali, tidak mengakui kesalahan mereka. Ryan kemudian tiba di samping Rowan dan menepuk pundaknya sambil menatap Liana. Jangan pedulikan kakek tua ini. Dia kasar, tapi dalam pertarungan, dia selalu benar. Sangat menyebalkan, tapi itulah caranya bersikap lembut. Mulut Rowan berkedut setelah mendengar itu. Dari mana kamu mendapatkan ide bahwa aku lembut? Aku akan melakukan hal yang sama denganmu jika kamu melakukannya dengan buruk. Tidak, aku akan menjadi lebih buruk sejak kamu menerima pelatihanku. Kentucky mengabaikan kata-kata terakhir Rowan sebelum dia memberi tahu Liana. Kesampingkan balok es, badan air yang kamu buat itu sangat mengesankan. Liana akhirnya pulih sedikit dan bangkit kembali. Itu adalah keterampilan rahasia dari negara Tenke kita. Namun, itu membutuhkan kontrol tinggi yang luar biasa atas energi Yin dan elemen air. Belum lagi sejumlah besar energi surgawi dan kekuatan jiwa untuk membuatnya sejak awal. Kentucky mengangguk sebelum dia melihat Rowan, bertanya, Rowan, kamu juga sudah bisa mengontrol elemen air, kan? Apakah kamu bisa membuat sesuatu seperti itu? Rowan merenungkan sedikit tentang keterampilan itu sendiri. Ryan dan aku sudah bisa membuat klon energi surgawi, jadi seharusnya tidak ada yang jauh berbeda. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana dia membuatnya meledak pada akhirnya. Biarkan aku mencobanya. Tanpa menunggu kata-kata Liana, Rowan menggunakan energi Yin miliknya untuk mengendalikan elemen air. Itu tidak sesempurna mengendalikan elemen gelap, tapi dia tidak terlalu jauh. Beberapa saat kemudian, badan air, yang terbuat dari energi Yin, elemen air, dan kekuatan jiwa surgawi, terbentuk. Itu tidak sepenuhnya benar. Keseimbangannya tidak seimbang dibandingkan dengan skillnya. Liana merasa ingin menangis setelah melihat itu. Rowan mencobanya untuk pertama kalinya, dan dia bahkan tidak memiliki slip giok dengan proses yang dijelaskan untuk melakukan itu. Namun, dia telah menciptakan klon Yin yang setidaknya 90% sebagus yang baru saja dia gunakan. Tidak hanya itu, dia tidak tampak lelah setelah melakukannya sama sekali. Bukankah cara ini terlalu tidak adil? Rowan memperhatikan ekspresi sedih Liana sebelum berkata, jangan khawatir. Saya menggunakan banyak energi surgawi untuk membuatnya. Perbedaannya adalah dantian saya memiliki lebih banyak energi surgawi daripada milik Anda karena sifat wilayah kami. Tetap saja, saya tidak bisa membuat lebih dari 2 sebelum saya kehabisan,
jadi saya bisa mengerti mengapa Anda merasa sangat lelah setelah itu. Jika saya di puncak saya mungkin bisa membuat 3, tapi itu batas mutlaknya. Liana menggelengkan kepalanya. Mampu membuat 2 klon sudah jauh di atas apa yang bisa dilakukan oleh siapapun di levelmu. Kalian adalah orang aneh yang luar biasa. Namun, jangan berharap saya untuk berbagi dengan Anda metode untuk membuat ledakan. Saya terikat oleh jiwa mengikat kontrak untuk tidak membagikan rahasia negara. Meledak. Energi Yin dan elemen air dalam klon Roan tiba-tiba menjadi kacau sebelum klon Yin meledak dalam ledakan elemen energi dan air Yin. Begitu, jadi begitulah cara kerjanya. Mungkin berguna di masa depan. Liana sudah ingin mati.